Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar rakyat Indonesia? Pada kali ini kita akan ngomong-ngomong bareng tentang Rizal Ramli yang kemarin-kemarin nyinyirin Gibran. Yang namanya dipecat itu pasti tidak enak ya, karena ada banyak banget kerugian yang didapat. Pertama, tentu kehilangan penghasilan. Misalnya seorang karyawan dipecat oleh atasannya. Buntut dari pemecatan itu tentu ia tidak akan lagi mendapatkan gaji atau upah dari tempatnya bekerja tersebut. Padahal apapun itu, kondisinya dapur harus tetap ngebul. Apalagi kalau sudah punya anak istri, nggak punya penghasilan itu menyiksa banget. Kedua, kehilangan reputasi. Kenapa seseorang dipecat? Tentu ada alasan di balik itu semua. Bisa jadi karena dia tidak disiplin, pemalas, selalu gagal mencapai target, tidak jujur, dan lain-lainnya coy. Yang ketiga, malu-maluin. Bayangkan kalau kita dipecat karena gak jujur, kemudian ketahuan sama orang lain, pasti gak enak banget. Hal inilah yang kemudian membuat orang gelap mata ingin balas dendam terhadap orang yang telah memecatnya tersebut. Sudah banyak kok contohnya orang yang dipecat kemudian berbalik arah berseberangan dengan si pemecatnya. Ya contohnya seperti Sudirman Said, Tejo Edi Purdianto, Ferry Mursidan Baldan, Anies Baswedan, hingga Rizal Ramli. Tidak hanya itu saja, di antara mereka ada juga yang sampai sekarang masih konsisten menyerang orang nomor satu di Indonesia itu beserta keluarganya, yaitu Rizal Ramli. Karena begitu dendamnya pasca dipecat dari Kabinet Indonesia Kerja Dulu, baru-baru ini si mantan Menko Maritim itu berusaha menjelek-jelekan putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ia coba menggiring opini kalau Pak Bas itu adalah bawaan Gibran. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan politisi yang konon katanya sahabat Ratna Sarumpait tersebut. Rizal Ramli mengatakan dalam tulisannya, sejak kapan Mas Basuki jadi bawaan wali kota? Kopas, Menteri PUPR kunjungan kerja ke Solo, Gibran duduk di atas meja, Basuki duduk di kursi. Sembari ia menampilkan gambar Pak Bas lagi ngobrol dengan seorang seniman, Sardono Waluyokusumo, yang di belakang Sardono itu ada Gibran lagi mendengarkan dengan penuh hikmah dan bijaksana. Karena pernyataan Rizal tersebut mengarah kepada menjelek-jelekan keluarga Jokowi, cuitannya melalui akun Twitter Rizal Ramli itu pun mendapat sambutan yang luar biasa dari sesama pengguna Twitter yang hatinya sama-sama dengan ex-menteri yang dipecat pada tahun 2016 itu. Berikut bunyi cuitan dari akun-akun orang lain. Yang pertama, aduh beneran gak ada adab deh ini. Mau sebesar dan setinggi apapun jabatannya, tetap yang utama itu muliakan yang lebih tua dulu. Yang model begini yang kudu direvolusi mental tuh. Ada pula cuitan orang lain yang berbunyi, itu namanya makhluk yang gak tahu tata krama, wali kota tapi rasa presiden. Begitulah kura-kura kelakuan orang-orang yang merasa paling benar sendiri. Nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kerjanya cuma menyolot saja, persis kayak orang yang sedang mengalami sindrom pra-menstruasi. Namun pernyataan Rizal Ramli itu nggak bertahan lama dianggap benar oleh netizen. Lantaran beberapa waktu kemudian di-sliding tackle oleh si yang punya acara, yakni Sardono Kusumo. Berikut inilah pernyataan Sardono yang menghempaskan pernyataan politisi Rizal Ramli tersebut. Saya duduk di sini, Pak Basuki di samping dia, belakangnya Pak Basuki Mas Gibran. Kita menghadap ke teater. Terus karena nggak bisa lihat Mas Gibran, Pak Basuki minta Mas Gibran pindah ke belakang saya. Duduk di belakang. Kita yang di depan, ini ada 3 tingkat bangku penonton. Saya di tingkat pertama, ini tingkat kedua tempat Gibran duduk, dan itu ada tingkat ketiga. Gibran di belakang saya sama Pak Basuki di depan karena kita sedang membicarakan teater. Jadi ini sebenarnya bangku penonton, tidak ada meja, tidak ada kursi, bangku seperti di stadion di teater itu. Nah, ini malah Gibran duduk di belakang saya sebenarnya. Penjelasan tokoh tari kontemporer Indonesia itu sudah sangat-sangat gamblang untuk menyangkal yang Rizal Ramli tuduhkan tersebut.
Pertama, karena tempat duduk itu layaknya tempat duduk di stadion. Siapa yang duduk di belakang tentu akan kelihatan lebih tinggi. Dan karena Gibran duduk di belakang, bagaimana ceritanya Pak Bas jadi bawaan wali kota Solo? Ada-ada saja. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.